Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalimat syukur dan salawat yang banyak bukan saja kita dapat buahnya, buah kenikmatannya di dunia, akan tetapi akan berbuah kenikmatannya kelak ketika kita berada di bawah mahkamah pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata penghormatan, hormat dan mulia kami Bapak Imam dan pengurus Masjid Baitur Rahmah Kampung Ujung, yang kami hormati pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Aceh Singkil beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak Sekdes Kampung Ujung beserta perangkat, baik itu BPG maupun KAUR maupun KADUS yang hadir, yang kami hormati Bapak Haji, Ibu Hajat, orang-orang tua kami, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini sudah berada lebih kurang di 12 Rajab. Begitu cepat waktu berlalu Bapak Ibu, maka Rasul mengingatkan kepada kita bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sebelum waktu itu berdekatan. Fatakunu sanata kasahar, setahun itu ibarat satu bulan. Watakunu sahar fil jum'ah, sebulan itu ibarat satu kali pekan, satu minggu. Wa takunu jum'ah fil yaum, hitungan hari sebulan itu ibarat seminggu. Wa takunu jum'ah fil yaum, dan setiap minggu itu bagaikan per hari, bagaikan satu hari. Wa takunul yaum fi sa'ah, dan setiap hari itu bagaikan satu jam. Inilah begitu cepat waktu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan pernah kita terucap, mungkin pernah kita terucap, ya Allah hukumnya bulan Rajab, Allah hukumnya masuk Isra Mi'raj, ya sebentar lagi Sya'ban, 30 hari lagi masuk Ramadan. Itulah waktu. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum waktu itu berdekatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, jamaah orang tua kami, waktu yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui mendapatkan manfaat. Jangan waktu-waktu yang kita lalui, waktu-waktu yang sudah berlalu hanya sia
sia saja. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita diskusikan satu ayat, potongan ayat kaidah dalam Al-Qur'an, innallaha ma'ana. Allah mengatakan, kita melihat di surah At-Taubah ayat 50, kata Allah, wala tahzan innallaha ma'ana. Saya juga mengutip dalam satu buku, jadikanlah Allah itu sebagai sandaran. Ada dua yang dialamatkan, yang ditujukan kepada dua sosok, seorang nabi dan rasul yang Allah uji, yang Allah beri cobaan di atas rata-rata, dan permasalahan hidup ujiannya di luar nalar manusia. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, jadi sahabat yang paling dekat dengan Muhammad itu, Bapak Ibu, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Mekah yang disebut dengan hijrah, maka terdengarlah ke telinga kafir Quraisy saat itu. Apa kata tokoh-tokoh kafir Quraisy itu? Ini Muhammad ini sudah luar biasa nih, pengikutnya sudah banyak. Jangan sampai ia hidup. Tokoh-tokoh kafir Quraisy ini berikan sayembara untuk menangkap Muhammad, baik itu dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, meninggal. Lalu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar pergilah ke dalam satu gua yang disebut dengan Gua Sur. Setelah pengapungan oleh kaum kafir Quraisy, maka mereka bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Berapa lama hadirin? Dikisahkan, diriwayatkan selama 3 hari 3 malam Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur itu. Dan diantar makanannya oleh anak Abu Bakar yang bernama Asma. Ketika pengapungan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentara-tentara kaum kafir Quraisy itu sudah berada di atas gunung Sur itu. Apa kata Abu Bakar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selesailah kita Muhammad, habislah kita Muhammad. Itu orang kaum kafir Quraisy itu, kalaulah merunduk orang tu, nampak gitu, habis gitu. Maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar, Inna la tahzan, Inna Allaha ma'ana. Jangan khawatir ya Abu Bakar, jangan bersedih. Sesungguhnya kita ini bersama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kaum kafir Quraisy itu Bapak Ibu melihat dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melihat tidak ada yang tanda-tanda ada orang masuk di dalam gua Sur ini. Kenapa? Karena ada sarang labah-labah tidak rusak. Ada burung, kalau kita bahas burung pipik. Burung pipik sedang mengaram telurnya, tidak pecah, tidak rusak. Maka secara logika tidak ada orang di dalam gua Sur itu. Inilah salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tingkat keyakinan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kalaulah kita dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, maka pertolongan Allah itu pun akan dekat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ditujukan, dialamatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi dari kejaran Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Ini kalau kita lihat kisahnya Bapak Ibu di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat nomor 65. Ini Allah jelaskan ketika Abu Bakar diperintahkan untuk pergi dari kejaran Fir'aun. Kemudian ada juga lagi di dalam surah At-Taha dimulai dari surat ke-75 lebih kurang ke sampai 78. Ini Allah ceritakan kisahnya ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa beserta Bani Israel dikejar oleh Nabi Musa, sampailah Nabi Musa alaihissalam tiba di satu hadapan mereka. Itu ada yang namanya Laut Merah. Di muka Laut Merah, di depan ada Fir'aun yang mengejar. Apa kata pengikut-pengikut Nabi Musa, Bani Israel itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Selesailah kita ini Nabi Musa. Ya, maksudmu apa? Yang gitu itu kan. Maksudmu apa selesai? Ya, di belakang Fir'aun, di depan laut. Bagaimana kita selamat ini? Selesai kita ini. Habisnya kita ini, kata Bani Israel. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikisahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 65 tadi bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tancapkanlah tongkatmu ya Musa, maka terbelahlah Laut Merah itu satu, terbelah sebesar gunung, dan sebelah kiri terbelah sebesar gunung juga. Maka lewatlah mereka, selamatlah mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun pun beserta bala tentaranya mengikuti, mengejar sampai ketemu, sampai dapat itu Nabi Musa. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Inilah konsep kaidah innallaha ma'ana. Sesungguhnya kita ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, tidak ada bocoran, ya, tidak ada bocoran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Kalau kata Allah, hai Musa, berjalan aja kau dulu, lari aja kau dulu, nanti aku selamatkan kau, ya, kata Allah. Tidak ada itu, Bu, Bapak. Tidak ada bocoran, ya, nanti akan kutenggelamkan ya Nabi Musa, Fir'aun itu. Selalu aja, itu tidak ada bocoran. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan, keyakinan
Nabi Musa alaihi wasallam bahwasanya pasti Allah akan menolong. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ibrah dari dua nabi dan rasul yang dapat kita ambil pelajaran subuh yang berbahagia ini? Pertama adalah bahwa kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap segala sesuatu kepada Allah, maka tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidup ini. Tidak ada khawatir masalah rezeki, tidak ada khawatir masalah ujian, cobaan kehidupan, baik itu ujian dalam keluarga, baik itu ujian dalam pekerjaan, dalam sosial. Tidak ada kekhawatiran lagi di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa Allah beserta kita. Karena kita yakin bahwa Allah dekat dengan kita, sayang dengan kita, maka seluruh kegundahan, kegalauan itu hanya sia-sia. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ujian yang diberikan Allah kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bukti sayangnya Allah sama kita. Nah, ini kan enggak Bapak Ibu kan? Kita berdoa, ya Allah, kayakan aku ya Allah. Apa yang kita minta? Kayakan aku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan minta kaya. Nanti kau dikasih kaya, sombong kau, kata Allah. Ya Allah, sehatkanlah aku ya Allah. Itu karena sakit itu Bapak Ibu yang diberikan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang kita dapat itu bukti sayang Allah kepada kita. Kenapa? Apa buktinya Ustaz? Kalau sakit itu sayang Allah kepada kita. Paling tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar setiap lisan. Kalau kita sakit ini, setiap lisan itu keluar lafaz Allah. Ya. Jadi kita sakit kan? Sakit mau tagak, sakit pinggang, Allah ya Allah. Apalagi alakani apa? Asam urat matik itu kan. Pas bangkit dari sujud, Allah ya Allah. Allah sakit ya Allah. Paling tidak itu keluar setiap mulut kita itu bacaan kalimat thayyibah. Yang kedua, ketika kita sakit itu, bahwa hikmah sakit itu Allah akan tarik seluruh dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 216. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Ini yang harus kita tekankan, kita tanamkan dalam hidup, bahwa boleh jadi kita menyukai sesuatu itu padahal itu buruk bagi kita, dan boleh jadi buruk bagi kita itu adalah baik untuk kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tahu. Di akhir ayat itu Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Padahal sedangkan kamu tidak mengetahui,
Allah lah yang mengetahui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemarin Bapak Ibu kan masa-masa pendaftaran CPNS P3K, ada yang lulus, ada yang tidak. Yang tidak lulus berarti itulah yang terbaik bagi kita. Ada juga Bapak Ibu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang mengatakan ini, kalau zaman-zaman dahulu, zaman-zaman kahiyah ya. Zaman-zaman kahiyah dulu, waktu lulus PNS itu disogok. Ada yang 100 juta, ada yang 150 juta. Kalau sekarang apa? Dengan nilai, dengan akal. Lulus dengan akal. Ya. Dulu ada juga kawan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Enak ya zaman dulu ya. Kalau mau PNS dibayar. Maksudmu apa? Saya jawab, Bu. Ya, maksudku kalau bisa lah dibayi, mau bayi dulu saya. Kalau bisa dibayi, saya bayar yang dulu tuh ya. Saya jawab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hilangkan ya niatmu itu untuk menyogok orang. Apalagi menyogok sampai ratusan juta. Saya tetes barang barang haram yang masuk ke dalam tubuhmu, itu Allah Subhanahu wa taala akan membakar saat kita dalam api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyogok dan disogok masuk neraka. Lebih baik uang yang 100 juta itu kau ambil 50 juta untuk apa? Ya, kau nikahi orang PNS. Ambil 150 juta, nikahi PNS, masih ada untung 50 juta lagi daripada menyogok. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bapak Ibu ujian yang Allah berikan kepada kita, apakah tadi dalam persoalan rumah tangga, dalam persoalan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu hidup ini adalah ujian. Ya, tidak ada yang namanya orang hidup itu, tidak ada yang namanya diuji, semuanya diuji. Maka persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya, maka yang harus kita hadapi adalah bersabar dan ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni yazkurkum, ingatlah aku maka akan aku ingat engkau. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka kita ingat Allah. Ketika Allah beri cobaan kepada kita, maka kita ingat Allah. Ya, apalagi Bapak Ibu, ujian ini kan macam-macam. Ada anak sekolah di sini, ujiannya macam-macam. Kadang tidak hafal-hafal itu namanya pelajaran. Ada tuh tidak hafal-hafal pelajaran. Kadang ada yang bisa matematika, biologi dia hajab, ada tuh kan. Ada dia lagi fisika dia bisa, matematika dia berkunang-kunang. Payah rasanya. Itu namanya itu juga salah satu ujian. Kalau dalam kuliah, ya semester 1, semester 2, saya Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ujian anak-anak kuliah itu macam-macam. Ada dari kuliahnya, dari nilainya, kemudian lagi dari seminar proposal. Setelah seminar proposal dicoret-coret dosen, tidak setujui, direvisi lagi, dicoret-coret, direvisi lagi. Setelah itu sidang di meja hijau. Setelah itu dipaparkan, dijabarkan hasil dari tulisan kita, hasil dari skripsi kita. Itu ujian semuanya. Sampai-sampai kita lulus kuliah, sampai-sampai kita lulus sarjana,
maka diberilah predikat itu sarjana. Sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah seseorang itu sarjana, maka dia digeserkanlah tali toga di kepalanya, digeserkan rektor. Dalam hati ambo Bapak Ibu, kalau cuman yang menggeserkan tidak ke kanannya tadi kok umatmu di kampung bisa gitu kan. Nah, itulah ujian. Nah, sekolah ujian, mahasiswa ujian, hidup nabi-nabi juga ujian. Semua kita ini hidup tidak lepas dengan ujian dan permasalahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti sari dari pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah marilah sama-sama kita yakinkan dalam hidup, dalam hati kita bahwa Allah ini beserta kita. Tidak ada pertolongan selain Allah. Kalaulah orang tempat kita bersandar, jabatan itu akan habis, akan pensiun, harta itu akan habis. Tetapi ketika kita bersandar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita yakini bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.